Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu akhlak tasawuf Adi Bapak Fakih Ali Syariati LCMSI dan seluruh teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kedua kalinya salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkis kita dari alam biadab menuju alam yang beradab. Baik, perkenalkan nama saya Hamamah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang macam-macam akhlak puji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah atau akhlak mahmudah, yaitu segala macam perilaku atau perbuatan baik yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sosial. Dan akhlak ini sudah dibenarkan oleh Allah dan Rasul. Yang pertama, sabar. Sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menahannya dari perbuatan maksiat, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Yang kedua, tawakal. Tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, tawadhu. Tawadhu itu artinya sikap rendah hati, yaitu sikap seseorang yang tidak ingin menonjolkan diri sendiri dengan sesuatu kelebihan yang ada pada dirinya dan berpikir kebaikan yang dikaruniainya itu semua dari Allah. Yang keempat, husnuzon, artinya berprasangka baik kepada orang lain. Hal ini disebabkan sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif. Yang kelima, ta'awun. Dalam Islam, pengertian dari ta'awun memiliki arti kata saling bantu-membantu dalam perihal kebaikan karena ta'awun sendiri tidaklah lepas dari kehidupan sosial. Yang keenam, ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa artinya memiliki dan usaha yang dilakukan dengan segala daya upaya dan kemampuan untuk mencapai hasil terbaik. Yang ketujuh, ikhlas. Ikhlas itu artinya melakukan sesuatu kebaikan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang delapan, mujahadah. Mujahadah dalam kajian tasawuf mencurahkan segala kemampuan dan kesempatan melawan hawa nafsu. Nafsu di sini merupakan musuh manusia jika tidak dikontrol dapat menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan permanen. Yang kesembilan, syukur. Syukur ini merupakan sikap seseorang untuk tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan maksiat kepadanya. Bentuk syukur terhadap nikmat adalah dengan jalan mempergunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang kesepuluh, zuhud. Zuhud secara istilah berarti tidak mementingkan hal-hal atau meninggalkan gemerlap kehidupan yang bersifat material dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 11, qanaah. Qanaah ini merupakan sikap rela menerima atau merasa cukup dengan apa yang didapat serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kekurangan yang berlebih-lebihan. Yang ke-12, amanah. Secara bahasa adalah kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan atau kejujuran dan bermakna menunaikan apa yang dititipkan atau dipersembahkan. Yang terakhir yaitu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan dan melekatkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa adanya aniaya. Selanjutnya, akhlak tercela. Akhlak atau bisa disebut dengan akhlak mazmumah. Akhlak ini merupakan tindakan buruk atau perilaku tidak baik yang harus dijauhkan dalam diri sendiri maupun orang lain dan secara tidak disadari dianggap sebagai racun yang membunuh manusia. Dan yang pertama yaitu syirik. Syirik itu menghadirkan tandingan atau sekutu bagi Allah atau menuhankan zat selain Allah.
Para ulama menyebutkan syirik bisa dilakukan dalam perkara ketuhanan atau ibadah. Yang kedua, tabdir. Tabdir itu adalah boros dan perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang atau barang karena kesenangan atau kebiasaan. Yang ketiga, mubazir. Mubazir adalah suatu kegiatan menyalahgunakan, menghambur-hamburkan, dan merusak harta. Mubazir dalam kaitan Islam yaitu membelanjakan harta dalam kondisi yang tidak semestinya untuk diperbelanjakan. Yang keempat, kufur nikmat. Kufur nikmat yaitu seseorang yang tidak mengakui kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang kelima, ghibah. Ghibah adalah menyebarkan aib atau ngerumpi orang lain atau membicarakan orang lain namun orang itu tidak ridho. Yang keenam yaitu hasad. Kata hasad dalam bahasa Arab berarti orang yang memiliki sifat dengki. Dengki adalah suatu sikap mental seseorang yang tidak senang orang lain mendapatkan kenikmatan hidup dan berusaha untuk melenyapkannya. Yang ketujuh, su'uzon. Su'uzon adalah berprasangka buruk. Yang kedelapan, ghadab. Ghadab dalam arti pemarah. Karena sifat pemarah dapat membakar jiwa dan menghanguskan akal seseorang. 9. Munafik. Munafik adalah orang yang menampakkan sesuatu yang sejalan dalam kebenaran di depan orang banyak, padahal kondisi batinnya atau perbuatan yang sebenarnya tidak demikian. 10. Takabur. Takabur adalah sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa hanya dirinya beranggapan yang paling hebat dan benar dibandingkan orang lain. 11 adalah ria. Ria itu artinya memancing perhatian agar dinilai sebagai orang baik serta mengharapkan pujian. 12 adalah sum'ah. Sum'ah adalah sikap seorang muslim yang membicarakan atau memberitahukan amal solehnya sebelum tidak diketahui atau tersembunyi kepada orang lain agar dirinya mendapatkan kedudukan atau penghargaan dari mereka dan mengharapkan keuntungan materi. 13. Dendam. Dendam artinya adalah keinginan keras di dalam hati untuk membalas orang lain. Apabila orang lain berbuat suatu kesalahan kepada seseorang, maka di dalam hati memiliki keinginan untuk membalasnya pada waktu yang lain. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya murni dari Allah, jika ada salahnya murni dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.